Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai fungsi tenses. Setelah kita mengetahui rumus dari tenses yang telah kita bahas sebelumnya, kita akan coba jabarkan satu persatu dari fungsi masing-masing tenses. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Yang pertama adalah simple present. Simple present ini fungsi yang pertamanya adalah menyatakan present habits atau menyatakan kebiasaan saat ini. Normalnya biasanya dia menggunakan adverb of frequency. Adverb of frequency apa saja contohnya? Sebelumnya kita sudah bahas di materi adverb. Contohnya diantaranya ada always, usually, often, sometimes, dan seterusnya. Contohnya apa? I get up at 4 o'clock every day. Saya bangun jam 4 tepat setiap pagi. Contoh berikutnya, Tuqiyam never lies to me. Tuqiyam tidak pernah berbohong kepadaku. Yang kedua, menyatakan present general truth, kebenaran umum saat ini. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. I come from Bandung. Saya berasal dari Bandung. Yang ketiga, menyatakan kemampuan dan juga sifat seseorang. Contoh, Tuqiyam speaks English well. Tuqiyam berbicara bahasa Inggris dengan baik. Darsono is friendly. Darsono itu ramah. Sebenarnya fungsinya simple present itu lebih dari 3. Hanya saja saya batasi 3 saja yang common atau yang umum dibahas. Yang berikutnya adalah simple past. Fungsi yang pertama simple past menyatakan past habits. Kalau simple present, present habits. Kalau simple past, past habits. Kebiasaan di masa lalu. Cirinya ketambahan adverb of frequency. Contohnya adalah Tuqiyam usually called me. Tuqiyam dulunya biasanya menghubungi saya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Teman-teman juga bisa gunakan pola alternatif yang lain. Bisa menggunakan used to plus verb 1, bisa gunakan would plus verb 1, bisa menggunakan was atau were, used to plus verb ing. Maknanya sama, menunjukkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masa lalu dan sekarang sudah tidak menjadi kebiasaannya lagi. Tuqiyam used to call me. Tuqiyam would call me. Tuqiyam was used to calling me. Ini keempat-empatnya memiliki makna kebiasaan di masa lalu bahwa dia dulunya suka nelpon, sekarang tidak lagi. Yang berikutnya menyatakan past general truth atau dia menyatakan sejarah. Contohnya seperti apa? Yang pertama, Soekarno was a president of Indonesia. Soekarno itu adalah presiden dari Indonesia. Ini menyatakan sejarah, past general truth, kebenaran di masa lampau. Contoh yang kedua, Indonesia's independence was proclaimed by Soekarno-Hatta in 1945. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan kejadian di masa lampau. I met her yesterday. Saya bertemu dia kemarin. He broke my computer. Dia merusak komputer saya. Ini menunjukkan kejadian di masa lampau. Artinya simple past itu sesuatu yang menunjukkan masa lalu. Kejadian masa lalu, ataupun dia sudah menjadi sejarah, ataupun dia kebiasaan di masa lalu. Itu fungsi dari simple past. Simple past juga biasanya dicirikan dengan adanya past time signal. Past time signal atau keterangan di masa lampau. Contohnya yesterday, this morning, in 1990, last night, last week, last year, a few minutes ago,
2 days ago, kemarin, tadi pagi, tahun 1990, semalam, minggu lalu, tahun lalu, beberapa menit yang lalu, 2 hari yang lalu. Ini merupakan ciri dari tenses past. Contohnya ini. Kita gunakan yesterday di sini, dia menunjukkan masa lampau. Atau ini juga ada tahun, menunjukkan bahwa ini adalah masa lampau. Itu simple past. Berikutnya simple future. Fungsi yang pertama adalah menyatakan future habit atau kebiasaan di masa mendatang yang akan menjadi kebiasaan pada masa mendatang. Cirinya juga dia ketambahan adverb of frequency. Contohnya apa? I will often visit your house next year. Saya akan sering mengunjungi rumahmu tahun depan. Bahwa tahun depan dia akan sering mengunjungi rumahmu. Atau next week, Tukiem will always study hard. Minggu depan, Tukiem akan selalu belajar dengan rajin, dengan giat. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Fungsi yang kedua menyatakan future general truth, kebenaran umum di masa depan. Contohnya apa? The doomsday will come. Hari kiamat akan datang. Dan ini pasti terjadi di masa mendatang. Everyone will die. Semua orang akan meninggal. Yang berikutnya menyatakan kejadian di masa depan. Contoh, she will meet me tomorrow. Dia akan menemuiku besok. We will go home early tonight. Kita akan pulang lebih awal malam ini. Ini adalah fungsi dari simple future. Nah, ciri dari simple future itu biasanya menggunakan future time signal, keterangan waktu masa depan. Contohnya apa? Tomorrow, tonight, this evening, later, next week, next month, next year, besok, malam ini, sore ini, nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini contoh kita sudah gunakan di sini, tonight, tomorrow, next year, next week. Itu untuk simple future, menyatakan future habit, future general truth, sama kejadian di masa mendatang. Artinya umumnya dia digunakan ketika menyatakan sesuatu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, berikutnya yang keempat adalah present continuous, menyatakan kebiasaan saat ini yang mengandung rasa jengkel atau kagum. Nah, cirinya dia menggunakan adverb of frequency. Menyatakan kebiasaan itu bisa digunakan present, past, future, ataupun present continuous. Namun berbeda fungsinya masing-masing. Kalau menggunakan present berarti menyatakan kebiasaan di masa sekarang. Kalau menggunakan simple past berarti menyatakan kebiasaan di masa lampau. Kalau menggunakan simple future berarti menyatakan kebiasaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kalau menggunakan present continuous berarti menyatakan kebiasaan yang dia mengandung rasa jengkel atau rasa kagum. Contoh, Darsono is always borrowing my books. Darsono is always borrowing my books. Si Darsono selalu minjem bukuku. Nah, di sini kalau ada rasa jengkel dari si korban, maka kita bisa menggunakan present continuous ini. Polanya adalah continuous, jangan lupa tambahkan adverb of frequency. Tukiem is always reading many books. Tukiem selalu baca banyak buku. Di sini berarti menunjukkan bahwa ada rasa kagum. Tukiem itu selalu baca banyak buku. Yang berikutnya, fungsi yang kedua present continuous menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini. Contoh, I am reading a newspaper. Saya sedang membaca koran. She is taking English course in Pare at the moment. Dia sedang mengambil kursus bahasa Inggris di Pare saat ini. Yang berikutnya, yang ketiga, menyatakan kejadian di masa mendatang. Keterangan future time signal harus disebutkan. Ini fungsinya mirip seperti simple future, menyatakan kejadian di masa mendatang.
Artinya kita juga bisa menggunakan present continuous untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Namun harus menggunakan future time signal. Ini ya, future time signal jangan lupa untuk digunakan. Nanti kalau tidak digunakan, jadinya kegiatannya sedang dilakukan saat itu juga. Contoh, we are going home early tonight. Kita akan pulang lebih awal malam ini. She is taking English course in Pare next month. Kalau tidak ada next month-nya, berarti menunjukkan dia sedang ngambil kursus bahasa Inggris di Pare saat ini. Tetapi kalau kita tambahkan future time signal, ada kata next month di sini, berarti dia menunjukkan akan mengambil kursus bahasa Inggris di Pare bulan depan. Kegiatannya akan dilakukan di masa mendatang. Oke, artinya present continuous bisa digunakan untuk menunjukkan kebiasaan saat ini yang mengandung rasa jengkel atau rasa kagum. Bisa menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini. Atau juga bisa menyatakan kejadian di masa mendatang. Untuk selain poin C, kita bisa menggunakan present time signal. Ya, karena kita ingin menyatakan perbuatan itu sedang dilakukan saat ini. Contoh, now, right now, at present, at the moment, today, this morning, this afternoon, tonight, this weekend. Sekarang, saat ini, saat ini, saat ini, hari ini, pagi ini, siang ini, malam ini, akhir pekan ini. Itu yang keempat, present continuous menyatakan kebiasaan saat ini, menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung, atau menyatakan kejadian di masa mendatang, tetapi harus menggunakan future time signal. Oke, berikutnya yang kelima adalah past continuous. Past continuous itu menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung tetapi di masa lampau. Biasanya keterangan waktunya itu menggunakan past time signal tetapi yang spesifik. Contohnya apa? Jam 5 kemarin, saat ini kemarin, jam 8 minggu lalu, pada waktu yang sama semalam. Ini lebih spesifik menunjukkan waktunya. Contoh, I was cooking beef at 9 o'clock last night. Saya sedang memasak daging sapi jam 9 semalam. Contoh berikutnya, ketika saya sampai, Tukiyem sedang ngobrol atau sedang berbicara lewat telepon. Oke, berikutnya yang keenam, future continuous. Kalau continuous itu identik sedang berlangsung. Kalau future continuous berarti sesuatu yang sedang berlangsung tetapi di masa mendatang. Contohnya, I will be studying English at 8 a.m. tomorrow. Saya akan sedang belajar bahasa Inggris jam 8 besok. At this time tomorrow, pada saat ini, besok. Pada saat ini, tapi besok, Tukiyem akan datang ke rumah saya. Misal, saat ini jam 7 pagi. Berarti at this time tomorrow, pada saat ini jam 7 pagi besok, Tukiyem akan datang ke rumahku. Future continuous juga menggunakan future time signal tapi yang spesifik. Keterangan waktu masa depan tetapi dia yang spesifik. Contohnya tomorrow morning, besok pagi, atau jam 7 besok, pada saat ini besok, pada waktu yang sama minggu depan, dan seterusnya. Oke, ringkasannya simple present menyatakan present habit kebiasaan saat ini, menyatakan kebenaran umum saat ini, menyatakan kemampuan dan juga sifat seseorang. Simple past menyatakan kebiasaan di masa lalu, sejarah ataupun kejadian di masa lalu. Simple future menyatakan kebiasaan di masa depan, kebenaran umum di masa depan, dan juga kejadian di masa mendatang. Present continuous menyatakan kebiasaan saat ini yang mengandung rasa jengkel ataupun rasa kagum. Juga bisa menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini ataupun kejadian di masa mendatang dengan menambahkan
keterangan waktu future. Yang kelima, past continuous menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Future continuous menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.